Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Ustaz, alhamdulillah kita silaturahim. Iya betul Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kita ya bincang-bincang yang bermanfaat Ustaz. Iya betul Pak Ustaz. Berkaitan dengan ilmu yang ya sering terjadi di masyarakat Ustaz. Iya. Terutama yang sekarang ini kita ada di bulan suci Ramadan. Iya betul Pak Ustaz. Nah ini kan ada yang nanya Ustaz, kadang pertanyaan jelas juga. Iya. Jadi setan itu kalau di bulan puasa katanya dibelenggu ya, dirantai. Iya betul Pak Ustaz. Ya, tapi kenyataannya masih ada yang orang males-malesan, masih ada orang enggak semangat ibadah. Iya, gitu ya. iya Terus, betul Pak Ustaz. tapi katanya juga ada yang menyampaikan bahwa setan itu kalau di bulan suci Ramadan itu lemah Ustaz. Makanya Iya. kebanyakan orang itu rajin ibadah ya. Ketika berpuasa bulan suci Ramadan, Iya. sholat jamaah ke masjidnya rajin, tarawihnya, malah tahajudnya gitu, duhanya itu malah hampir rata-rata itu melaksanakan sholat ibadah yang wajib dan sunnahnya. Iya Itu betul Pak Ustaz. seperti apa Ustaz kok katanya di satu sisi dibelenggu gitu ya, tapi masih ada ganggu, ada yang ganggu. Tapi di satu sisi tadi ada yang bertanya, kok setan itu lemah pada saat bulan suci Ramadan, itu seperti apa? Baik Pak Ustaz. Jadi ini berangkat dari hadis Pak Ustaz. Hadis itu kan memiliki syarih. Syarih itu orang yang menjabarkan teks hadisnya, Ustaz, maknanya. Di situ ulama syurah namanya. Ulama yang fokus untuk mensyarahi hadis-hadis Rasulullah. Nah di situ kan dikatakan suffidat asyayatin. Ada yang memaknainya itu dibelenggu, ada yang memaknainya itu dilemahkan sehingga mereka nggak bisa ngeganggu. Ada berbagai referensi Ustaz, sehingga disitulah kemudian ada yang memaknainya itu setan lemah. Ya kalau lemah kan nggak bisa ganggu Ustaz. Nah kemudian juga ada yang dibelenggu. Berarti kalau dibelenggu ya nggak bisa bergerak. Nah lepas dari situ semua, kenapa kok masih ada orang maksiat? Kenapa kok ada yang masih suka judol, suka ini itu, ya tetaplah kebiasaan buruknya itu tetap. Disitulah kemudian jundus syayatin, termasuk tentara syaitan yang lepas ya, yang Allah lepas begitu, yaitu adalah nafsul ammarah. Di dalam diri ini ada nafsu. Nah di situ nafsu itu adalah tentara syaitan. Syaitannya emang nggak gerak, tapi tentaranya gerak, ada nempel Ustaz di tubuh kita, satu dengan roh. Nah, jadi nafsu itu yang kemudian mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik juga Pak Ustaz. Kemudian juga termasuk jundus syaitan itu adalah wanita cantik Ustaz. Nah, wanita cantik itu juga termasuk yang bisa dijadikan tentara syaitan menurut ulama. Nah, yang ketiga yaitu adalah hawa muttaba, yaitu kemudian selanjutnya adalah qalbun, yang di situ ada cinta dunia, tapi cinta dunianya itu menghalalkan segala cara Ustaz. Jadi tidak terukur. Kalau apa itu cinta dunia Ustaz? Cinta dunia itu adalah menghalalkan segala cara demi dunia dan meninggalkan akhirat total. Itu cinta dunia Ustaz. Jadi jangan salah, kalau orang cinta dunia, gak usah setan yang gerak. Udah cinta dunianya ngegerakin dia untuk ninggalin sholat. Kerja sampai nggak sholat Ustaz. Kalau ada orang gitu Ustaz ya, kerja, sholatnya rajin demi nafkah, itu bukan hubung dunia Ustaz. Itu kewajibannya Ustaz. Nah itu kan kalau membahas dari sisi tentara syaitan itu masih ada dong di Ramadan gitu, yaitu di diri kita sendiri, nafsu kita, kemudian sekeliling kita ada wanita-wanita cantik. Ya harus hati-hati juga Ustaz. Ya kan, ada dua hal yang tidak bisa dikalahkan di dunia ini Ustaz, yaitu adalah orang baik. Kalau orang baik kita lawan, kita jedok sendiri Ustaz, kita gagal sendiri. Nah, karena kualat. Nah, ada orang cantik Ustaz, kita semakin ngelawan kacau gitu Ustaz, gitu. Karena apa? Mereka zayyana lahumus syaitan, didukung dengan tazyin. Dalam Al-Quran ada istilah tazyin. Jadi ketika kita melihat wanita cantik, ditazyin Ustaz, kita itu seakan-akan tersandra. Itu kan sandra syaitan Ustaz, secara alami. Nah, itu makanya kita perlu hati-hati dari tiga hal, yaitu tentaranya yang masih aktif di bulan Ramadan. Ya Pak Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz, ini sangat luar biasa ya, bermanfaat untuk masyarakat ya, terutama untuk saya lah sebagai masyarakat awam. Sama Ustaz, bahwa kejadian ini kan memang ada ya, dan ya
ini kejadian-kejadian memang di masyarakat. Tapi kalau sudah tahu ilmunya kayak begini kan Iya, sangat betul. bermanfaat, Betul, sehingga Pak Ustaz. kita masyarakat itu sangat berhati-hati. Iya, betul, Pak Ustaz. Tadi referensinya jelas. Iya, referensinya juga jelas. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi